Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Bapak Ibu, Buyufur Rahman, para tamu Allah Masjid Al-Muhajirin, dalam waktu yang sangat singkat ini kultum kami berjudul Keajaiban Sedekah Meraih Lailatul Qadar. Sebelumnya kami tanya, ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Belum 1000 orang. Ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Tolong ikuti doa ini. Doa ini doa sa'i antara lampu hijau. Nanti ada kaitannya dengan doa Lailatul Qadar. Ikuti. Rabbil fir warham wa'fu. Bayangkan lari-lari kecil di sofa marwah Masjid Al-Muhajirin, tapi rasanya sofa marwah. Urut. Rabbil fir warham wa'fu wa taqarrab wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma lam na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Yang pernah kesana ke Tanah Suci pasti memorinya kena stimulan. Yang hadir ini semoga bersama keluarga besarnya dipanggil ke Tanah Suci. Yang membawa HP bisa buka aplikasinya surat At-Taubah ayat 99. Angka catat karena 99 adalah Asmaul Husna. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa shalawatir rasul. Dan sebagian orang Arab Badui beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir, perhatikan, dan menganggap, meyakini bahwa sedekah itu merupakan wasilah qurbatin indallah, pendekatan diri kepada Allah dan kepada Rasul. Bahasa kerennya adalah dengan sedekah itu connecting kepada Allah dan connecting kepada Rasulullah. Ala innaha qurbatul lahum. Ketahuilah sungguh sedekah itu mampu mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan saya dakhuluhumullahu fi rahmati, maka Allah akan memasukkan dalam rahmat. Kita khususkan Lailatul Qadar. Hebat gak sedekah? Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Disempurnakan loncat surat At-Taubah ayat 103. Tadi sesuai dengan yang diumumkan oleh Abah Samsu, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka untuk zakat, infak, sedekah. Apa fungsi
si zakat, infak, sedekah, tutahhiruhum, satu membersihkan, wa tuzakkihim, mensucikan, biha, dengan zakat, sedekah, dan yang ketiga wasolli alaihim, kata Allah kepada Rasul, doakan mereka yang sedekah, wasolli alaihim, langsung perintah dari Allah. Inna sholataka sakanun lahum, sungguh doamu akan menjadikan mereka yang sedekah itu tenang. Sakanun, sakanun, sukanan. Nama sukanan ada dalam Al-Quran. Gak boleh iri Pak, maksudnya Ustaz Aziz gak boleh iri ya. Sungguh doamu kepada orang yang sedekah itu menjadikan hatinya tenang. Jenengan tadi ada kotak jalan gak? Dimasuki apa dilirik kok? Lirik. Masya Allah. Setelah sedekah itu wajib ada suasana sakanul lahum, sakinah, mawaddah, warahmah, tenang, was-was, bahagia atau khawatir. Tenang. Kalau tenang berarti yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, wallahu sami'un alim, dan Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi manfaat sedekah itu jelas. Satu, membersihkan hati dan jiwa. Dua, mensucikan hati dan jiwa. Tiga, didoakan Rasulullah. Kalau kita bicara tentang Lailatul Qadar, itu gak bisa dari Allah, Rasul, Malaikat Jibril, dan Al-Quran. Bukalah kuncinya dengan sedekah, 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 sedekah. Insya Allah nanti panjenengan akan didatangi oleh Lailatul Qadar. Kuncinya adalah sedekah. Dan diteguhkan ada 4 hadis lagi. Hadis riwayat Bukhari, sedekah mampu menghapuskan dosa seperti air memadamkan api. Kalau dihapus dosanya, insya Allah Idul Fitri, kembali seperti bayi yang suci. Hadis riwayat Muslim, dengan sedekah nanti akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Karena nanti pada hari kiamat matahari itu ada di atas kepala dan orang kebanjiran keringat, baunya busuk luar biasa. Tapi bagi orang yang ahli sedekah selamat daripada itu. Dan kabar baik lagi, di antara pintu surga 8 itu ada babus sodaqah, yaitu pintu sedekah. Yang ketiga, hadis riwayat Ahmad, dengan sedekah mampu meningkatkan rezeki dan mencegah kefakiran. Agar ada nggak orang ahli sedekah semakin miskin? Tidak ada. Justru kikir itulah yang akan menjadikan miskin. Yang keempat, hadis riwayat Tirmidzi, dengan sedekah mampu mengobati penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati? Saya punya singkatan yang logis dan bisa diterima. Karena setiap akad kedua saya ngisi di Masjid Al-Anwar, kebetulan letaknya itu di depan rumah sakit Menur. Tahu rumah sakit Menur? Rumah sakit apa ya? Insya Allah nggak ada jenengan. Amin ya Rabbal. Akhirnya saya punya inspirasi, penyakit jiwa itu ada 7. Saya singkat menjadi RSU gila. Jangan tersinggung, sesama gila dilarang mendahului. RSU gila. RSU, R ria, S sombong, U ujub. Cek kecerdasan, R loh ya. Astagfirullah. Jenengan mau lihat saya kok terpana itu gimana sih? Bu, masih bisa jejak mikir? Masih ada di sini? G, R, S,
Gila. G. Ghibah. Apa ghibah? Menggunjing rasanya. Biasanya bapak atau mama ini? Bapak-bapak, saya kasih tahu, mama itu kalau tidak menggunjing itu vertigo. I. Iri hati. L. Lupa Allah. A. Adu domba. Pun hafal? Yang hafal tambahin duit. G. Gila. Gibah. Oh gila. Ulangi lagi. G. I. L. Lupa Allah. A. Apa menurut Anda? Adu domba. Adu domba, adu domba. Nyanyian siapa itu? Qala Roma Irama. Di antara penyakit hati 7 itu ada nggak pada diri kita? Pasti. Jangan sok suci. Yang ngomong itu juga masih banyak. Puasa ini dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Sedekah zakat dalam rangka membersihkan penyakit-penyakit hati supaya Idul Fitri kembali fitrah seperti bayi. Waktunya sangat terbatas. Sekarang dengan saya ajak untuk belajar spiritual bayi. Bayi itu gak punya lorowati. Bayi itu kalau dipakai cincin, gelang, kalung, yo gak seneng. Cincinnya dijukuk wong, yo gak seneng. Sing seneng emak, ibu, betul gak? Dan bayi itu pasrah. Andai kata bayi itu boleh milih, pasti kepingin dilahirkan oleh ibunya yang cantik, seksi, semlohe. Ada nggak bayi protes? Kemudian tolong masukkan saya, ternyata yang melahirkan ibu saya jelek. Betul kata Yai Ma'ruf, andai kata orang itu boleh memilih, pasti kepingin dilahirkan bapaknya presiden. Betul? Pasti kepingin dilahirkan bapak ibunya yang kaya. Betul? Bayi itu tidak punya loro hati. Yang loro hati baper emak nih. Mulai ketika melahirkan bapaknya nggak ada. Kemana? Abang Toy. Kemana? Wallahu a'lamu bis-shawab. Jadi nanti ending daripada puasa kita selesai itu dewasa tapi kejiwaannya itu seperti bayi. Apa bayi itu? Bayi itu tidak ada perasaan memiliki. Anting-antingnya diambil yang enggak sedih, dikasih anting-anting yang enggak senang. Betul Bu? Betul Bu? Kecuali satu, bayi gede. Kalau bayi gede itu wallahu a'lamu bishawab. Semoga yang hadir ini mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga yang hadir ini termasuk minal maizil wa faizin, termasuk yang menang dan juara mendapatkan trofi Lailatul Qadar. Yang menang itu banyak apa sedikit? Sedikit. Yang kalah banyak apa sedikit? Banyak. Sekarang guru-guru ini pada kemana semua? Ustaz, tawaf di umur. Semoga kita diistiqomahkan Allah. Dan saya akhiri, stabilkan iman kita mendekati Ramadan akhir dengan sedekah. Insya Allah lebih stabil. Kita nggak bisa menstabilkan sendiri, tapi pancing dengan sedekah. Saya mencoba itu subhanallah luar biasa. Tiba-tiba ada kiriman parcel, ada kiriman ayam bakar, ada kiriman Alfat. Masya Allah. Kalau kepingin membuka tangan-tangan Allah, bukalah dengan sedekah. Insya Allah nanti ada takdir yang happy ending, menyenangkan dan luar biasa. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.